Seorang anak lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, Samudra, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Ya, Shalom. shalom teman-teman. Selamat datang di PA Online bareng Alkitab. Hari ini hari Senin ya, 2 Iya. Desember 2024. Kita masuk ke dalam bulan yang baru nih ya. Iya, ini adalah akhir dari bulan kita ya, dimana kita sudah memasuki Desember, Ya. dan pasti kita akan sebentar lagi merayakan Natal. Natal. Perikop-perikop yang berhubungan dengan Natal spesifik tentang nubuat kelahiran dari Tuhan Yesus. Ya, betul sekali. Ya, kita dari hari ini kita akan membahas tentang dari Yesaya ya. Salah satu nabi yang sering banyak banget dibacakan ya kita Ya. waktu kita Natal. Jadi ketika kita baca perikop atau pasal yang kita baca hari ini tuh nostalgia tentang Natal tuh mulai kembali, karena ini sering banget dibahas. Tapi apakah kita bisa mendalami lebih dalam lagi apakah arti dari nubuatan ini, dan juga arti yang dinubuatkan kepada Kristus Yesus sebelum kelahirannya ratusan tahun bahkan ya. Nah, kita akan pelajari bareng dengan teman-teman kita pada malam hari ini. Oke, nanti akan ada dua guest kita. Namun sebelumnya perkenalkan dulu, saya Roma. Dan saya juga Yudo. Ya, kita yang akan memandu sebagai host dalam Alkitab malam hari ini, dan nanti akan ada Mili dan juga Pak Arifin yang akan bersama-sama dengan kita untuk menggali kebenaran firman Tuhan ini yang terambil dari Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai 6. Kita masih menunggu untuk Pak Arifin. Ini karena Mili sudah bergabung, mungkin bisa perkenalan dulu dengan Mili sebagai guest atau tamu kita malam hari ini. Silakan Mili. Ya, halo semuanya teman-teman. Ya, perkenalkan saya Milistia Kristi Kansil. Ya, saya sekarang di Solo. Saya sedang pelayanan di Yayasan Lembaga Sabda. Oke, salam kenal Mili. Silakan Pak Arifin. Ya, Pak Arifin silakan perkenalkan. Shalom, Sudah. selamat malam. Selamat malam Pak Arifin. Ya, salam kenal, salam jumpa juga. Perkenalkan saya Rifin dari Surabaya. Sekarang membantu pelayanan di Gemis di Surabaya. Oke, sembari menunggu Mili, gimana? Kita mau lanjut? Lanjut dulu Ya, aja. kita lanjut ya, sembari menunggu Mili. Ya. Kita akan segera mulai untuk Alkitab kita malam hari ini ya. Sekali lagi kita ada di Alkitab dan kita sudah masuk bulan Desember. Jadi tema sepanjang bulan Desember ini adalah Natal. Dan yang pertama yang kita gali pada hari ini yaitu tentang nubuat kelahiran Yesus dari Yesaya 9 ayat 1 sampai 6. Oke, kita akan membuka di dalam doa. Minta Kak Yudo bisa membuka dalam doa. Oke, mari kita berdoa teman-teman. Bapak Surgawi, terima kasih untuk malam hari ini kami boleh berkumpul, anak-anakmu dari berbagai tempat di Indonesia. Kami mengucap syukur untuk waktu yang Tuhan beri ini, dan juga platform yang Tuhan kasih untuk kami bisa menggali firman Tuhan bersama-sama. Kami mengucap syukur Tuhan untuk waktu yang Tuhan beri, dan juga tolong kami untuk bisa memanfaatkan dengan baik. Tuhan tolong baik kami yang host, juga yang jadi guest kami, baik Pak Arifin maupun Kak Mili. Tuhan berkati juga teman-teman yang bersama-sama dengan kami, karena kami semua ingin mendapatkan berkat dari firman-Mu dan juga bertumbuh dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk listrik, kami berdoa untuk sinyal, kami berdoa untuk platform yang kami pakai. Kiranya Tuhan pakai semua barang-barang yang mati ini untuk menjadi kemuliaan-Mu.
sehingga kami boleh bersama-sama dengan saudara iman kami belajar firman Tuhan dan juga bertumbuh di dalamnya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dalam waktu ini kiranya Tuhan juga bersama dengan kami sehingga kami dibukakan hati dan pikiran kami terhadap firman Tuhan. Sekali lagi kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oke. Kita masih berharap segera Mili bisa join supaya kita bisa bersama-sama nih. Oke. Nah, teman-teman di rumah, nanti ketika kita menggali Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai 6 ini, silakan kalau ada pertanyaan, kalau ada tanggapan atau mungkin ada respon yang ingin dibagikan terkait dengan bahan yang sedang atau perikop yang sedang kita gali ini, bisa dituliskan di kolom komentar ya, karena nanti kita akan bacakan seluruh tanggapan dan respon dari teman-teman, atau ini juga bisa akan mengkayakan penggalian kita malam hari ini. Iya. Sebelum kita masuk dalam penggalian, saya dan Roma akan memberikan sedikit konteks maupun overview tentang pasal yang kita dalami ya. Nah, saya akan menjelaskan tentang apa itu nubuat dalam Alkitab dan juga terkhusus tentang nubuat kelahiran Yesus Kristus. Nubuat itu adalah pesan yang disampaikan dari Tuhan melalui perantaranya. Biasanya kalau di Perjanjian Lama itu ada nabi gitu ya, nabi atau pesan Tuhan. Nah, itu nubuat itu mengandung wahyu atau pengajaran atau peringatan tentang masa depan saat ini ataupun tentang pengajaran-pengajaran yang Tuhan ingin sampaikan kepada umatnya. Nah, nubuat itu juga tentang Yesus Kristus ini ada banyak banget, ada berbagai nabi ya, nggak cuma Yesaya, tapi juga ada nabi-nabi lain seperti Daniel, Mika, Zakaria, Maleakhi dan sebagainya. Jadi mereka tuh memberikan nubuat-nubuat tentang Yesus Kristus yang akan digenapi pada saat waktu Tuhan. Nanti itu di Perjanjian Baru gitu. Nah, ini juga waktu tadi saya juga cari-cari nubuat-nubuat tentang Yesus ini nggak hanya dari para nabi ini sendiri, tapi dari Tuhan. Di Kejadian 3 ayat 15, ingat kejatuhan manusia. Ya. Itu Tuhan juga menyampaikan proto Injil ya, yaitu bagaimana pertama tentang bagaimana anak manusia itu nanti akan meremukkan kepala ular. Nah, itulah satu nubuat yang berkaitan dengan kelahiran Tuhan Yesus. Iya, jadi selain Kejadian 3 ayat 16 ada banyak juga nubuat-nubuat yang berisi tentang bagaimana kelahiran Yesus itu digenapi oleh Yesus sendiri melalui nubuat yang sudah disampaikan para nabi. Itu terlihat juga di, kalau teman-teman baca Mika 5 pasal 1, pasal 5 ayat 1, itu juga jelas sekali ya tentang kelahiran Yesus di Bethlehem Efrata, di mana itu digenapi ketika Yesus lahir di Matius 2 ayat 1 ya, penggenapannya Yesus lahir di Bethlehem Efrata ya, di mana mereka mengikuti sensus dan akhirnya Yesus lahir di sana. Terus ada juga dari Mazmur, ya di Mazmur banyak, meskipun kita lihat Mazmur ini adalah pujian, tapi di sana itu banyak juga Mazmur nubuatan yang menubuatkan tentang kelahiran Yesus, bahkan juga ada banyak juga tentang kematian Yesus. Salah satunya itu di Mazmur 72 ayat 10 ya, ada raja-raja dari Tarsis membawa persembahan, Raja-Raja Sheba menyampaikan upeti, dan ini digenapi ketika orang-orang Majus datang dari timur dan membawa persembahan, meskipun nggak spesifik di waktu Yesus lahir gitu ya, tetapi memberikan yang terbaik bagi Yesus gitu ya. Terus di Yeremia 31 ketika ada suara tangisan yang pedih, Rahel menangisi anak-anaknya yang dihibur, itu adalah penggenapan di mana Herodes saat itu memerintahkan pembunuhan anak-anak di Bethlehem karena dia tahu bahwa Mesias yang dinubuatkan di Perjanjian Lama itu akan lahir gitu ya. Dan masih banyak nubuat-nubuat lain dari Perjanjian Lama. Jadi kalau kita mau gali satu persatu cukup banyak. Jadi nanti teman-teman ini bisa jadi overview untuk teman-teman bisa menggali secara pribadi. Oh ya, karena tadi ada berbagai orang, jadi banyak orang dan juga banyak rentang waktu ya, waktu-waktu yang mereka memberikan nubuat itu ada tulisannya sekitar ada 400 tahun hingga 4000 tahun dari nubuat itu dinyatakan sampai penggenapannya dalam Yesus Kristus. Jadi ini adalah bukan satu hal yang yang sepele begitu ya, karena ini sudah dinubuatkan ribuan tahun sebelum kedatangan Tuhan Yesus. Iya, jadi semua berita dari Nabi ini menjelaskan tentang satu, yaitu pribadi Yesus Kristus yang lahir dengan rentang waktu yang beda. Nah, hari ini kita akan melihat Yesaya 1 saja ya, Yesaya pasal 9, dimana kalau kita lihat sedikit overview dari Yesaya pasal 9 ini pasti berhubungan dengan di mana Yesaya saat itu yang menubuatkan gitu ya tentang bagaimana bangsa Israel
yang akan mengalami kegelapan dan kesulitan, tetapi di setiap itu akan ada Allah yang akan memulihkan mereka dan memberikan terang yang besar. Nah, di mana dengan adanya kelahiran seorang anak yang nanti disampaikan yang akan kita gali bersama, dan kalau kita lihat konteksnya saat itu memang Israel Utara dan Selatan ya, saat itu berada di bawah satu ancaman yang luar biasa dari bangsa Asyur, di mana mereka mengalami ketidakadilan, penindasan, tetapi itu ada karena dosa-dosa mereka, karena ketidaktaatan mereka di hadapan Tuhan. Makanya kemarin kita di Sabda tuh menggali kitab Mika gitu ya, di zaman yang sama Yesaya ngomong gitu, Mika ke orang-orang kecil, tetapi Yesaya ngomong ke para pembesar-pembesar di ibu kota, di Yerusalem gitu ya. Jadi Yesaya menubuatkan bahwa Tuhan akan menghancurkan bangsa Israel karena dosa mereka melalui bangsa lain, tetapi ada janji penghiburan dan pemulihan di mana Israel juga akan dipulihkan oleh Tuhan, khususnya dalam konteks kelahiran Yesus yang akan memberikan jalan keluar gitu. Iya, Yesaya pasal 9 juga ini kombinasi ya, tadi sudah dibilang, kombinasi antara janji pengharapan tapi juga ada peringatan akan penghakiman. Karena memang umat Tuhan saat itu ada dalam kegelapan dan juga mereka itu tidak mencari Tuhan gitu. Jadi Yesaya pasal 8, 9 khususnya itu adalah nubuat yang penting bagi umat Israel saat itu dan juga kemudian saat mereka menantikan Mesias gitu. Jadi ini adalah satu pasal yang sangat penting dalam kitab kanon kita gitu ya tentang kedatangan Mesias. Oke, ya, dan lebih lengkapnya kita akan gali bersama-sama hari ini dengan Pak Arifin dan juga Mili ya yang sudah bergabung. Sorry Mil, bisa perkenalan dulu mungkin sebelum kita menggali, kamu bisa kenalkan diri dulu. Iya, selamat malam teman-teman semuanya. Ya, perkenalkan nama saya Militia, saya di Solo sekarang, saya pelayanan di Yayasan Lembaga Sabda. Oke. Terima kasih Mili. Oke, nah kita sudah melihat sedikit overview tentang nubuatan dan juga ayat-ayat yang berhubungan dengan nubuatan dan overview dari Yesaya pasal 9 dengan konteksnya. Nanti lebih lengkapnya akan dibahas oleh Mili dan juga Pak Arifin dan seluruh teman-teman. Kita akan baca dulu ya Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai 6 tentang kelahiran Yesus, nubuatan kelahiran Yesus. Nanti Pak Arifin bisa baca ayat 1 sampai ayat 3, nanti Mili baca ayat 4 sampai ayat 6. Ya, silakan dari Pak Arifin dulu. Baik. Dalam tema kelahiran Raja Damai, ayat 1, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagikan jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Ayat yang keempat, sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahannya ada di atas bahunya. Dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besar kekuasaannya dan damai sejatinya tidak akan berkesudahan di atas tata Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Amin. Ya, kita sudah melihat ya 6 ayat yang sangat ringkas tetapi juga maknanya sangat dalam. Kita akan gali bersama-sama ya dari langkah yang pertama dulu, langkah simak. Nah, ini kita perlu lihat dulu konteks historisnya supaya kita punya penjelasan yang lengkap bersama-sama ya teman-teman. Oke, jadi nggak langsung menggali ayat 6 atau ayat 5, tapi kita lihat dulu ayat per ayat ya. Bagaimana situasi historis dan kondisi Israel atau Yehuda pada waktu nubuatan ini diberikan? Nah, ini harus sedikit ke belakang ya, membaca konteksnya dari Yesaya pasal 8. Ya, silakan dari Mili dulu. Ya, kalau dari Yesaya pasal 8 ini secara keseluruhan ini berbicara tentang nubuat masa depan bangsa Israel. Di mana mereka tuh dalam situasi yang kritis. Di mana bangsa Yehuda ini berada dalam ancaman Asyur gitu, Raja Asyur. Nah, itu secara historis. Tapi kondisi Yehuda sendiri, kalau dilihat dari ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-13,
mereka itu tidak percaya Tuhan. Mereka itu tidak takut kepada Tuhan. Jadi mereka itu takut kepada bangsa, apa yang ditakuti oleh bangsa lain. Jadi mereka mencari perlindungan kepada dunia. Kemudian di ayat yang ke-19 itu mereka berada dalam penyembahan berhala. Mereka mempercayai arwah dan juga roh-roh peramal. Itu Kak. Oke. Jadi kalau dihubungkan dengan ayat yang ada di pasal 9 ini ya, Yesaya memberikan satu kontras yang luar biasa terkait bagaimana kegelapan yang terjadi bagi bangsa Israel saat itu karena segala kehancuran, baik dari kelaparan, penderitaan sosial, dan juga kegagalan-kegagalan, bahkan ketakutan ya. Ketakutan kalau di Yesaya 8 ayat 12-13 dikatakan ketakutan di tengah bangsa Yehuda karena mereka tidak lagi percaya kepada Tuhan gitu ya. Jadi ada istilahnya ini bukan satu masa yang bahagia gitu, tapi ini satu masa yang sangat sulit dan di sana Allah berbicara melalui Yesaya kepada mereka. Iya, di ayat yang 1 di pasal 9 itu dibilang kesuraman negeri yang terimpit. Jadi ada suram, ada negeri yang terimpit. Jadi memang tadi seperti Mili bilang, memang keadaannya sedang kritis dan itulah kegelapan yang menimpa mereka saat itu ya. Nah, kalau kita lihat lagi di bagian berikutnya ya, siapakah ini ayat 1 ya? Siapakah yang dimaksud dengan bangsa yang berjalan dalam kegelapan dan sekarang melihat terang yang besar? Dan mengapa mereka tinggal dalam kegelapan? Ya, mungkin bisa ke Pak Arifin. Baik, untuk ayat yang pertama ini, memang sebenarnya janji pengharapan akan pemulihan keselamatan ini ditujukan bagi Israel. Ya, bukan hanya sebenarnya sesuatu yang akan diantisipasi pada masa depan, melainkan sesuatu yang terjadi pada saat itu. Jadi ketika mereka tadi berada dalam kondisi yang tentu yang tidak bisa lagi mereka keluar oleh bangsa Asyur, oleh kerajaan kesakitan. Jadi mereka mengalami sebuah kegelapan dalam kehidupan bangsa Israel pada saat itu. Kenapa mereka tinggal di dalam kegelapan itu? Karena mereka tidak lagi hidup di dalam terang Kristus. Mereka tidak lagi hidup dalam apa yang dikehendaki oleh Tuhan, oleh Allah pada saat itu. Oke, ya tidak lagi hidup dikehendaki. Jadi berulang dan berulang ya. Iya. Berulang kali mereka menyimpang dari jalan Tuhan. Bahkan tadi Mili juga sudah jelaskan ada mereka menyembah kepada berhala gitu ya. Tidak percaya lagi kepada Tuhan. Secara rohani sudah merosot. Utamanya itu raja-rajanya juga. Makanya ya saya memang spesifik ngomong ke raja-rajanya ya. Mereka lebih mengandalkan kekuatan diri, politik, atau mungkin kekuatan bangsa lain yang sekiranya bisa menolong dibandingkan kepada Allah yang sebenarnya raja di atas raja mereka gitu ya. Jadi ketidakpercayaan dan keraguan mereka kepada Tuhan, bahkan kemerosotan rohani itu sangat terasa sekali. Makanya kondisi ini membuat mereka dikatakan hidup dalam kegelapan yang sangat gelap. Iya, dibilang juga dalam konteks sejarah juga daerah itu tuh jauh dari tempat peribadatan di Yerusalem gitu. Jadi mereka tidak mudah untuk mereka berpergian dan juga beribadah kepada Tuhan. Tapi selain itu juga mereka tadi sudah dibilang bahwa mereka lebih memilih pada roh-roh yang lain gitu, mereka menyembah mereka. Tapi juga ada kegelapan yang lain, yaitu mereka tadi juga dalam penindasan bangsa-bangsa asing. Mereka terjepit di antara waktu itu ada bangsa-bangsa besar di sekitar mereka kan. Jadi mereka berada dalam kegelapan, bukan hanya dalam keadaan gelap secara rohani, tapi juga secara sosial dan politik juga mereka dalam keadaan yang gelap gitu ya. Benar. Tapi menariknya ayat 1 ini langsung dikasih kata berjalan dalam terang gitu ya. Jadi sangat kontras ya, gelap dan terang ini kan nggak bisa menyatu nih. Tapi di sana Yesaya mengatakan bahwa meskipun mereka dalam keadaan gelap, ada terang di sana gitu ya, ada terang yang akan berdiam nanti di antara mereka, dan itu bukan karena mereka gitu. Nah, kita akan lihat di bagian berikutnya ya. Oke, siapakah yang dimaksud engkau dalam ayat 2 ini dan apa yang dilakukannya bagi mereka yang tinggal dalam kekelaman atau kegelapan ini? Kalau dilihat dari ayat 2 sampai ayat 4. Ya, silakan. Mili. Ya, oke. Di ayatnya 2 yang engkau itu merujuk kepada anak yang akan lahir itu, ya Mesias yang akan datang itu.
Nah, apa yang dilakukan mereka, apa yang dilakukan ya bagi mereka yang dalam kegelapan di ayat 2 sampai ayat 4, di mana akan ada banyak sorak-sorai, menimbulkan banyak sorak-sorai. Kemudian adanya sukacita yang besar. Kemudian yang terakhir mematahkan kuk, gandar, tongkat si pedindas. Jadi adanya pembebasan dari kegelapan. Ya, benar sekali. Jadi kayak dibilang tadi ya, ini terang, tadi kontras nih ya, gelap, sosial, rohani juga. Tapi ketika di ayat yang kedua, bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, itu tadi disingkapkan gitu. Mereka bukan apa namanya, bukan lagi berada dalam kegelapan itu juga lagi gitu, tapi mereka berada dalam terang gitu. Mereka bisa merasakan sukacita, bahkan tadi bilang sukacitanya seperti waktu panen gitu, sukacita besar banget kalau orang Jawa Timur bilang ya. Jadi itu juga mereka juga tidak lagi mempunyai beban atau kuk penindasan yang sebelumnya ada pada mereka itu dipatahkan oleh si tanda kutip engkau ini. Ya, jadi ada terang, ada sukacita, ada pembebasan dari penindasan gitu ya. Bahkan dijelaskan seperti Gideon menang melawan Midian ya. Kalau kita lihat sejarahnya ini, kita lihat bagaimana hakim Gideon saat itu ya, ketika dia melawan Midian, dan kemenangan yang dicapai oleh Gideon ini bukan karena dia memang kuat, karena dia memang hakim, tapi sekali lagi semata-mata karena karya Tuhan gitu ya. Dan pengenapannya dijelaskan akan terjadi seperti yang dialami oleh Gideon ketika menang melawan orang-orang Midian gitu. Nah, luar biasa di sini terang yang Tuhan berikan kepada Israel. Jelaskan nama apa saja yang dimiliki anak yang akan lahir ini. Kalau kita lihat dari ayat 5. Mungkin belum sampai jelaskan ya, tapi sebutkan dulu. Nanti kita akan lihat di bagian analisa ya. Silakan Pak Arifin. Nah, kalau dari ayat 5, nama anak itu penasihat ajaib, ya, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Iya. Oke, inilah nama-nama yang diberikan ya. Seperti lagu tujuh ya, ada 4 ya. Sifat-sifat dan peran dari Mesias yang akan digenapi oleh Yesus Kristus. Oke, nah nanti kita akan kulik bersama-sama satu persatu dari nama tersebut. Nah, teman-teman, di bagian berikutnya di ayat 6, kriteria dan sifat pemerintahan yang bagaimana yang dimiliki oleh anak ini dari 4 gelar ini. Silakan Mili dari ayat 6. Ya, dari ayat 6, sifat pemerintahan atau kriteria pemerintahannya itu besar kekuasaannya yang pertama, kemudian damai sejahteranya tidak berkesudahan, dan mendasarkan dan mengokohkan pemerintahan itu pada keadilan dan kebenaran. Oke. Sekali. Dan juga tadi jangan lupa itu dilakukan berdasarkan kecemburuan Tuhan semesta alam. Nah, ini satu hal yang menarik sih, karena kayak tadi kita lihat sebelum-sebelumnya itu ada bangsa Asyur yang menindas, juga ada orang-orang yang menyembah berhala, para pemimpinnya juga tidak berpegang pada tadi kebenaran dan keadilan. Nah, ini semuanya ini dilakukan Tuhan itu dalam konteks kecemburuannya terhadap perbuatan umatnya gitu ya. Iya, kalau kita lihat di pasal 7 memang di pasal berikutnya dikatakan bahwa di atas tata Daud ya, di ayat 6 ini dikatakan Mesias yang dinubuatkan oleh Yesaya ini akan digenapi, dan bagaimana janji Allah kepada tunas Daud ya, keturunan Daud yang akan memerintah selamanya, dan ini digenapi oleh Yesus Kristus sebagai Raja Mesianik yang sah, satu-satunya yang sah dalam pengenapan nubuatan ini ya, berdasarkan tahta Daud itu yang diwariskan melalui Yesus Kristus. Nah, kita sudah lihat beragam dari ayat 1 sampai 6, kita sudah simak bersama-sama, teman-teman di rumah, bagaimana kesannya ya setelah melihat 6 ayat secara cepat. Kita akan analisa ya, teliti lebih dalam terkait ayat per ayat ini. Nah, mengapa Yesaya mengkontraskan antara terang dan gelap? Nah, ini sekarang kita lihat di bagian ini, jelaskan maksud dari penggambarannya tentang terang dan gelap dalam konteks bangsa Israel. Ya, silakan dari Pak Arifin. Ya, kalau dalam konteks bangsa Israel, memang mereka ini sudah hidup dalam gelap, hidup dalam terang, dan terusnya seperti itu. Tidak pernah stabil. Tidak pernah stabil, terang terus, tetapi harus ada gelap, ada terang. Maka ketika mereka hidup ditekan oleh
Raja Asyur pada saat itu, maka mereka mengalami sebuah kegelapan yang tidak punya harapan lagi untuk bagaimana mereka untuk hidup di dalam terang lagi. Sehingga Nabi Yesaya di sini mau melihat bahwa mereka harus diberikan suatu pengharapan untuk terlepas dari kegelapan itu, yaitu dengan memberikan satu nubuat yang harus disampaikan bahwa itu adalah sebuah pengharapan untuk keselamatan bagi kehidupan bangsa Israel. Iya. Oke. Jadi ada makna di balik gelap dan ada makna di balik terang juga diberikan oleh Yesaya di sini ya. Oke. Ini punya tanggapan yang berbeda atau sama dengan Pak Arifin? Ya, kalau dilihat dari konteks bangsa Israel di sini, jadi ini menggambarkan kondisi spiritual bangsa Israel, di mana mereka tuh berada dalam penindasan, dalam dosa, dan jauh daripada Tuhan. Jadi mereka dalam kegelapan. Tapi ketika terang itu datang, Mesias itu datang, maka mereka diberikan atau mendapatkan pembebasan itu daripada terang itu sendiri. Jadi gitu. Bedanya sebelum adanya Mesias dengan adanya Mesias. Iya, jadi setelah datangnya terang ini satu kontras yang luar biasa ya. Makanya mungkin kata terang dan gelap itu benar-benar langsung ditaruh di ayat 1 dan ayat seterusnya gitu ya. Karena Yesaya ingin sama sekali mengkontraskan bagaimana satu perubahan besar. Ini benar-benar berubah, bukan abu-abu atau bukan setengah gelap, setengah terang tadi yang kata Pak Arifin ya. Karena bangsa Israel mungkin seringkali begitu ya. Tapi hidup nggak bisa seperti itu gitu ya. Kalau nggak gelap ya terang, kalau nggak terang ya gelap gitu ya. Dan ini satu perubahan yang akan terjadi bagi bangsa Israel gitu ya. Mungkin saat itu mereka dalam kegelapan, tetapi gambaran masa depan itu tadi seperti yang dibilang Mili akan penuh dengan harapan melalui Mesias Kristus yang sudah dinubuatkan ini. Jadi di sini memang terlihat sekali janji Allah bagi umatnya ya. Tetapi sekali lagi ya, pasti mereka akan mengalami antara gelap itu dulu ya. Karena mereka memang sudah menyimpang dari jalan Tuhan, tetapi di satu saat pemulihan akan terjadi karena Kristus sudah akan lahir bagi mereka. Ini pola hidup mereka banget ya. Iya. Jadi kayak kita ya ingat tadi waktu Pak Arifin bilang itu, kita ingat perjalanan orang hidup orang Israel gitu ya. Memang tidak bisa tidak, mereka akan selalu terpengaruh oleh bangsa-bangsa lain. Bahkan di pasal 8 tadi juga terpengaruh oleh bangsa-bangsa lain gitu. Entah karena didatangi oleh bangsa lain atau karena ya tadi ditindas, kemudian mereka beralih kepada pengharapan yang lain gitu. Kok di cerita Yesaya ini kan bukan hanya mereka kepada roh-roh atau sembahan lain gitu ya, tapi itu juga mencari pertolongan dari bangsa lain juga. Mereka bersekutu dengan bangsa itu yang bukan sesuai dengan keinginan Tuhan, dan akhirnya ya Tuhan tetap diduakan, bukan menjadi satu sumber pertolongan yang utama dalam kehidupan mereka gitu. Ini ada satu tanggapan dari Nehemia. Kegelapan menggambarkan masa kelam ketika bangsa Israel hidup dalam dosa dan perbudakan. Sedangkan terang berbicara pengharapan tentang pembebasan dan kelepasan. Ya, kalau kita lihat memang ketika saat itu Yesaya ngomong, berapa puluh tahun setelah itu memang bangsa Israel akhirnya hancur dan mereka masuk ke tanah perbudakan. Tetapi Yesaya, kalau nggak salah, Yesaya 50-an ke atas dikatakan 70 tahun Tuhan akan membentuk mereka melalui bangsa Israel di tanah pembuangan, tetapi setelah itu mereka akan dikembalikannya. Jadi sekali lagi ada terang setelah gelap itu. Setelah gelap terbitlah terang. Iya, betul sekali. Ya itu juga ada ayatnya ya, kalau nggak salah di Yeremia kalau nggak salah ya. Oke, kita akan lihat di bagian berikutnya. Jelaskan arti masing-masing nama yang diberikan kepada anak yang akan lahir itu. Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Silakan dari Mili. Iya, dari 4 nama ini ya, yang pertama penasihat ajaib ya. Penasihat ajaib ini bahasa aslinya itu Pele Yoetz. Jadi Pele itu artinya mujizat atau keajaiban, tapi Yoetz itu artinya penasehat. Jadi kalau secara umum penasehat itu dalam perjanjian lama, kalau kita lihat dalam perjanjian lama itu merujuk kepada raja yang bijaksana. Sedangkan ajaib itu yang tidak dapat dipahami oleh manusia atau hal yang mengagumkan. Jadi kalau berbicara tentang penasihat ajaib, berarti penasihat yang tidak ada bandingannya, tidak bisa dibandingkan dengan manusia. Kebijaksanaannya itu melebihi manusia. Tidak ada manusia yang bisa melebihi kebijaksanaannya. Dan
penasihat ajaib itu penuh hikmat dan hikmatnya itu sempurna. Itu penasihat ajaib. Kemudian Allah yang perkasa itu El Gibor. El itu Elohim. Kemudian Gibor itu artinya kuat, berkuasa, besar. Jadi dari Allah yang perkasa ini Allah yang maha kuasa, yang menggambarkan dia itu sebagai seorang pahlawan yang melawan, yang menang atas musuh-musuhnya. Jadi Allah yang perkasa ini yang berdaulat atas segala sesuatu. Kemudian Bapa yang kekal itu Abiat. Artinya Abiat Bapa, kemudian At itu kekal. Jadi dalam Ibrani Bapa itu menjelaskan tentang pemilik atau kepemilikan. Jadi dia bukan hanya penguasa kekal, tapi dia pemilik hidup kekal itu sendiri. Nah, jadi Bapa yang kekal itu dia tidak terbatas waktu, tidak hanya sementara, tapi kehadiran Bapa itu sepanjang masa. Dan dia bukan hanya sebagai penguasa kekal, tetapi juga pemilik hidup kekal itu. Kemudian Raja Damai, Shalom. Share itu seorang pemimpin raja yang berkuasa. Tapi Shalom itu damai sejahtera, penuh damai. Bahkan hubungan kita antara diri sendiri juga termasuk dalam hubungan baik kita antara diri sendiri, sama Tuhan itu juga diartikan secara luas dalam kata Shalom. Jadi kalau Raja Damai berarti raja yang penguasa Jadi kalau Raja Damai, penguasa yang penuh damai, atau penguasa damai itu sendiri. Mungkin itu, Pak. Wow, Oke. lengkap banget ya. Satu persatu dijelaskan ya. Jadi kalau kita bisa lihat dari 4 gelar dan juga peran yang dimiliki oleh Mesias yang akan lahir melalui Yesus Kristus ini adalah 4 gelar yang ilahi. Meskipun mungkin kita lihat ada penasihat di perjanjian lama, ada raja nggak di perjanjian lama, ada. Ya udah punya raja, Israel punya raja gitu ya. Ada juga nggak orang-orang yang perkasa? Iya, orang-orang yang perkasa ada gitu. Tetapi jauh di atas mereka semua itu gitu ya, jauh di atas kepemimpinan yang mungkin mereka gambarkan, punya kuasa, bisa melindungi dari musuh, bisa menghancurkan musuh, bahkan dikatakan klimaksnya di sini Raja Damai gitu ya. Ini menurutku satu peran yang luar biasa karena tidak ada raja, harusnya kan raja yang menang gitu ya, harusnya kan ketika musuh dihancurkan menang udah cukup gitu ya, tetapi bukan hanya sampai secara duniawi hanya menang kok gitu ya, tetapi raja yang akan memberikan kedamaian di tengah semua kekacauan yang terjadi. Iya, kalau tadi nyimak Mili saat menjelaskan satu persatu nama dari bahasa Ibrani itu juga jadi keinget. Orang Ibrani kan kalau ngasih nama atau ngasih istilah gitu ya ke sesuatu benda atau orang atau yang lain gitu, itu kan dia sebenarnya menunjuk pada sifat-sifatnya gitu ya. Sifat-sifatnya. Jadi semua gelar ini sebenarnya juga kalau kita bisa bilang ini sifat-sifat Allah gitu. Jadi kita bisa belajar lebih dalam lagi itu ketika kita kayak tadi lakukan mengetahui bahasa aslinya dan juga menarik keluar apa yang ada di dalam pengertian dari nama-nama itu. Oke. Nah, teman-teman di rumah, apa yang menarik dari 4 gelar atau peran atau sifat dari Raja Mesianik yang dibuatkan oleh Yesaya? Silakan tulis di kolom komentar ya. Iya. Oke, Kak Jenny bilang ada juga lagunya. Iya, betul sekali. Tadi kita udah nyanyikan. Kak Jenny telat gabung ya. Oke, kita akan masuk di langkah belajar ya. Pelajaran apa yang teman-teman dapatkan setelah mempelajari arti nama-nama yang diberikan kepada anak yang akan lahir itu? Silakan dari Pak Arifin. Baik, pelajaran apa yang bisa didapat kalau kita melihat dari teks hari ini bahwa kekuasaan dari Allah yang disebut putra, disebut anak adalah meliputi sebuah kekekalan. Karena di sana ada shalom tadi, ya kan, ada damai sejahtera. Baru bagaimana bisa dilihat dari takhta Daud dan dalam kerajaannya, karena ia itu memberikan kekokohan lewat nama-nama tadi. Dan dia memberikan sebuah keadilan, dia memberikan sebuah kebenaran yang kekal. Dan itu penyebutan untuk sebenarnya nama-nama tadi itu dinyatakan bahwa menegaskan bahwa Tuhan itu dapat mengubah kekelaman, dapat mengubah keterpurukan, dapat mengubah segala sesuatu yang mungkin dirasakan oleh kita
hal-hal yang mengerikan, tetapi dari situ, dari nubuat ini, bahwa betapapun gelapnya situasi itu akan menjadi terang ketika kita percaya kepada Kristus, kepada nubuat, kepada bahwa Tuhan akan menjanjikan Raja Damai bagi kehidupan kita, apalagi dalam masa-masa kita merayakan Natal. Dan kalau kita lihat juga bagaimana kecemburuan Tuhan, kalau di ayat 6 itu dikatakan bahwa itu menjadi kekuatan kasih Tuhan sebenarnya. Tidak akan memberikan kekelaman bagi bangsa Israel untuk menimpa bahkan bagi kita semua. Seperti itu. Dari saya. Terima kasih Pak Arifin. Ini juga ada tanggapan dari Kak Nemi Kris ya. Mesias sebagai penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal dan Raja Damai menunjukkan sifatnya yang sempurna. Hikmatnya yang membimbing, kuasanya melindungi, kekekalnya menjamin, kasih setia, damainya menguatkan. Wow. Ya. Ini selaras dengan apa yang disampaikan Pak Arifin tadi ya. Ya, apalagi yang kurang ya kalau kita lihat di sini, kesempurnaan itu sudah menjadi satu milik dari Allah yang sudah lahir di apa ya istilahnya di Bethlehem. Dia sudah lahir dan bukan hanya sekedar lahir dikatakan, tapi dia juga kekal karena pemerintahannya juga dikatakan memelihara umatnya sampai selama-lamanya di pasal ayat 6 ini gitu ya. Jadi apalagi yang kurang di sini kalau kita melihat bagaimana luar biasanya Kristus yang lahir ini, yang sudah kita pelajari dan juga sudah disampaikan oleh Pak Arifin ya. Oke, bagian berikutnya dari Milia, silahkan disimpulkan. Disimpulkan bagaimana Anda menyimpulkan nubuat yang ditulis dalam Yesaya 9 ayat 1-6 ini. Tahukah? Kira-kira tahu nggak Yesaya siapakah anak yang dilahirkan itu? Apa dasar jawabannya? Silakan dari Mili. Ya, dari Yesaya 9 ayat 1-6 ini menunjukkan ada nubuatan mesianik yang tadi kita udah bahas ya, tentang kelahiran seorang anak. Nah, nubuatan ini memberikan harapan kepada bangsa Israel tentang datangnya terang itu yang membawa mereka kepada pembebasan, kepada pengharapan, kepada pemulihan. Nah, sebenarnya kalau di dalam Alkitab tidak ada secara gamblang ngucapin kalau Yesaya itu mengetahui siapa anak yang merujuk kepada Yesus Kristus nanti. Jadi sebenarnya Yesaya tahu akan ada datang seorang anak, akan lahir seorang anak, tapi dia tidak tahu siapa. Maksudnya tidak tahu sebenarnya itu merujuk kepada Yesus, karena penggenapan ini tuh baru secara jelas dijelaskan di dalam perjanjian baru gitu. Itu Kak jawaban saya. Iya, ada tambahan Kak dari Pak Arifin? Ya, kalau dari saya sebenarnya menjadi sebuah pengharapan sebenarnya. Apalagi kalau melihat dari akar-akar inkarnasi sebenarnya dari perjanjian lama itu sangat jelas bagaimana perjanjian lama ini sebenarnya sudah mengangkat cerita sebuah Mesias. Bagaimana ada Immanuel, ada anak Daud, ada penebus, ada hamba Tuhan, ada Mesias dan banyak lagi sebenarnya dari perjanjian lama. Tinggal dalam perjanjian baru itu dipertegas siapa itu yang menjadi sebuah pengharapan, yaitu Mesias, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Oke, baik ya. Oke, kalau saya bisa simpulkan sebenarnya kalau dibilang secara gamblang mungkin ya saya tidak mengetahui 100% gitu ya, tetapi di dalam apa yang dia terima dari Allah berdasarkan nubuat yang disampaikan gitu ya, dia bisa melihat teasernya. Kalau kelompok PA saya sering melihat, dia bisa melihat teasernya dari gambaran Mesias yang akan lahir, tapi nggak melihat fullnya. Tetapi di dalam teaser itu sudah terungkap sebagian dari rencana Allah yang akan terungkap melalui kelahiran Mesias yang apa istilahnya digenapi oleh Yesus Kristus gitu ya. Jadi ini satu hal yang luar biasa gitu, karena Nabi yang luar biasa ini menyampaikan tentang nubuat, tidak tahu mungkin 100%, tetapi melalui dia dipakai oleh Tuhan untuk menjelaskan bagaimana 700 tahun setelah itu atau 600 tahun setelah itu nubuat ini boleh bisa terjadi dan Yesus lahir. Iya, jadi ingat di Ibrani 11 ayat 13 itu kan berarti Yesaya juga termasuk orang-orang yang melambai-lambai kepada nubuatan itu, kepada janji itu gitu. Jadi banyak orang yang pengen melihat gitu, orang kudus ya. Banyak orang pengen melihat, banyak orang pengen tahu siapakah bagaimana bentuk janji ini gitu. Tapi mereka tidak bisa gitu. Makanya dibilang
apa namanya, untuk kamu lah janji itu. Jadi gitu ya, lihat ya tadi ada garis ya, garis merah gitu antara satu bagian dalam Alkitab dengan bagian yang lain, itu amazing gitu untuk kita menjelaskan siapa itu Mesias dalam perjanjian lama juga. Oke, nah coba kita lihat di bagian berikutnya ya, di bagian doa dan juga diskusi. Bagaimana penggenapan nubuatan Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai 6 ini dihubungkan dengan anak yang akan lahir menurut versi Injil Matius. Menurut Injil Matius dan Injil Lukas. Silakan dari Pak Arifin. Oke. Perlu dibaca Matius. Ya, perlu dibaca. Matius pasal berapa tadi? Di Injil Matius. Matius pasal berapa tadi? Ya. Bisa dilihat keseluruhan Matius, Pak, sebagai bagian dari penggenapan dari janji ini. Sebenarnya penggenapan janji ini adalah memang merujuk kepada Mesias yang adalah Yesus Kristus. Ya, dia adalah keselamatan, dia adalah nubuat yang akan membebaskan bangsa Israel menuju terang. Dan terang itu sudah digenapi di dalam Yesus Kristus. Mungkin harapan dan pikiran dari bangsa Israel dan mereka punya orang yang hebat, orang yang besar, orang yang bisa berperang dan lain sebagainya. Tetapi sebuah pengharapan yang kekal yang pasti itu dari dalam Kristus ketika ada keselamatan yang diberikan. Oke, dari Mili gimana? Ya, kalau dari aku sebenarnya banyak ya penggenapannya. Tapi kalau aku melihat ada beberapa dari Matius 1 ayat yang 23, ayat ke-23. Dia ngutip dari Yesaya 7 ayat 14. Jadi di sini menyatakan bahwa Yesus Kristus itu adalah Immanuel. Kemudian dari Matius 4 ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya ke-16, mengutip dari Yesaya 8 pasal yang ke-23. Ini terkait tentang kehadiran Yesus Kristus sebagai Mesias yang dari Nazaret di Galilea sebagai penggenapan atas tanah Zebulun dan Naftali. Kemudian dari Lukas 2 ayat 8 sampai 14. Ini juga mencatat bahwa malaikat menyebut Yesus sebagai juru selamat dengan gelar-gelar ilahi dalam Yesaya pasal 6. Kemudian Lukas 1 ayat 79. Ini mengutip dari Yesaya pasal 9 ayat yang pertama tentang dia akan lahir itu akan menerangi dalam kegelapan. Nah, jadi Matius sama Lukas ini secara tegas menjelaskan gitu ya bahwa penggenapan itu terjadi gitu. Iya, jadi nubuat Mesianik yang penggenapannya dalam pribadi Yesus Kristus itu sudah terjadi ketika Matius, si pemungut cukai, si murid Yesus, dan juga Lukas, si dokter, itu juga mengatakan hal yang sama ketika karya Yesus itu digenapi juga melalui nubuat Yesaya gitu ya. Entah itu dari kelahiran yang dijelaskan oleh Mili, atau yang difokus itu di Matius pasal 4 ya, ketika Yesus mendengar Yohanes dipenjarakan, Yesus memulai pelayanannya juga ketika dia pergi ke Galilea, di daerah pantai Zebulun dan Naftali. Ini sesuai dengan apa yang Nabi Yesaya katakan di pasal 9. Oke, nah kita lihat di bagian berikutnya, teman-teman. Ini kita sudah di bagian akhir, sebenarnya waktunya masih sangat panjang gitu ya, tapi kita akan lihat di bagian berikutnya juga. Ini ada satu tanggapan sebelumnya. Nehemia, Chris, keren jarak waktu dari nubuatan Yesaya hingga kelahiran atau penggenapan Mesias sekitar 700-an tahun, luar biasa. Kurang luar biasa apa lagi ya? Bahkan kejadian 3 itu ribuan tahun ya sebelum Yesus lahir gitu. Tetapi setelah manusia jatuh dalam dosa, waktu itu juga langsung ada nubuatan di mana si ular itu akan mematahkan tumit, tetapi si perempuan itu juga, keturunan perempuan itu akan menghancurkan si ular gitu ya. Jadi ini satu nubuatan yang luar biasa dari setiap penulis di Perjanjian Lama, khususnya juga Yesaya terkait kelahiran Yesus dan juga sifat mesianik yang dimiliki oleh Yesus Kristus gitu ya. Masih ada tanggapan nih dari Nehemia? Nah, selama waktu itu bangsa Israel terus menantikan kedatangan Mesias meskipun seringkali mereka salah mengerti sifat dan misinya. Ini kayak tadi dibilang Pak Arifin ya, banyak dinamika yang terjadi selama masa itu. Ya betul sekali, bahkan ketika sudah di PB pun gitu ya. Ya apa namanya, harapan mesianik orang-orang Israel itu bukan pada apa namanya kebebasan secara rohani gitu, tapi kebebasan secara politis, dan juga mereka mengangkat senjata gitu. Tapi bukan itu yang mereka
apa namanya, bukan itu yang Tuhan berikan kepada mereka, yaitu adalah terang yang membebaskan mereka dari belenggu dosa itu sendiri, atau penjajahan apa dari dosa itu pada mereka gitu ya. Betul sekali dari Bahkan tentang kedamaian itu tadi ya, ketika Yesus lahir itu dan malaikat setuju katanya Raja Damai telah lahir di Efrata Bethlehem, itu situasinya sebenarnya nggak damai. Kalau dilihat secara politis nggak damai ya, orang mereka aja sensus, terus nggak ada kamar, lahir di Bethlehem gitu ya. Ya memang itu memang udah di dalam rencana Allah. Jadi, tetapi situasi saat itu nggak damai ya. Kemarin ketika kita membahas kitab Mika juga sama gitu ya, nubuat Yesus lahir di Efrata itu situasinya nggak damai ketika Yesus lahir gitu ya, tetapi bukan dari sisi politik yang dilihat mereka damai nggak damai gitu, tetapi tentang kebenaran ilahi yang sudah lahir, dan ini dicapai bukan karena kekuatan politik yang terjadi saat itu, tetapi karena Sang Raja Damai yang mendasarkan kekuasaannya pada kebenaran Allah, dan itu sekarang sudah datang di seluruh dunia. Makanya bukan hanya surga bersukacita, tetapi juga bumi bersukacita karena kelahiran Sang Mesias gitu. Nah, kita akan bagian aplikasi saat ini, teman-teman di rumah juga bisa berbagi, khususnya mempersiapkan Natal di tahun ini, dari pembacaan kita 6 ayat hari ini. Sebutkan salah satu arti dari nama Kristus yang paling berbicara kepada teman-teman saat ini. Apakah arti nama Kristus ini memperbarui iman percaya teman-teman pada Kristus? Ya, silakan dari Pak Arif. Siapa dulu ya? Pak Arifin dulu. Oke. Ini sekaligus juga jadi komitmen dan aplikasi. Ya, silakan Pak. Sebenarnya kalau disuruh memilih tidak bisa memilih sebenarnya. Semua itu bermakna, ya. Bermakna dalam diri seseorang. Tapi yang pasti bahwa bagaimana ketika Kristus yang adalah Immanuel, itu yang dirasakan oleh saya sampai hari ini, bahwa Tuhan itu selalu beserta. Kalau Tuhan tidak beserta, maka pasti kita tidak akan merasakan pertolongan Tuhan. Ketika seperti dialami dalam situasi bangsa Israel. Kalau kita ada dalam keterpurukan, dalam keadaan kelemahan iman, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan. Dan itu sebenarnya sebuah janji pengharapan yang diberikan bukan hanya untuk bangsa Israel, tetapi bagi kita yang masih hidup sampai hari ini. Bahwa ketika kita merayakan Natal, seringkali Natal itu hanya dijadikan sebagai simbolis. Yang penting 25 kita Natal. Tetapi justru bagaimana makna yang ketika Kristus datang ke dunia ini. Untuk apa? Dan itu yang masih banyak tidak dipahami sebenarnya oleh umat Kristiani sendiri. Kita tidak perlu bicara orang lain. Tapi justru ketika kita mengalami satu yang namanya bahwa dalam perjanjian lama saja sudah dinubuatkan ada sosok Allah, Yesus yang akan memberikan keselamatan, Bapa, ya kan? Bagaimana kita tidak bisa memahami hal itu? Itu yang seharusnya menjadi perenungan bagi kita, bagi saya juga, bahwa makna kata Immanuel itu sangat luar biasa dalam iman percaya. Terima kasih. Oke, jadi 4 gelar ini disimpulkan jadi Immanuel gitu ya Pak ya? Iya. Kalau bisa memilih dari 4 yang ada ini, kira-kira yang mana Pak? Dari 4. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Allah yang perkasa. Luar biasa. Allah yang perkasa. Oke. Nah, dari Mili, silakan. Ya, kalau dari saya sebenarnya setuju dengan Pak Arifin ya. Ini semua berkaitan gitu. Tapi dari saya yang paling berbicara ya saat ini itu penasehat ajaib. Nah, jadi kalau kita bercerita itu kepada teman, misalnya kita cerita kepada 4 teman, berarti 4 jawaban yang kita berikan. Dan itu jawabannya cuma enak didengar di telinga gitu. Tapi kalau kita bicaranya kepada Tuhan, nasihat yang Tuhan berikan melalui hikmat-Nya itu sempurna. Jadi apapun masalah yang aku hadapi maupun teman-teman nanti, ya bilangnya ke Tuhan gitu, karena Dia yang penasehat aja gitu. Oke. Nah, teman-teman di rumah, bagian apa yang paling berbicara keras nih malam hari ini dari semua sifat ilahi yang digenapi oleh Yesus Kristus, yang paling berbicara kepada kita juga gitu ya. Kalau Kak Yudo sendiri bagian mana nih yang paling berbicara? Iya, kalau dari saya apa ya, Raja Damai gitu ya. Karena kalau bagiku ketika kita, atau aku ya, karena aku orang berdosa,
aku punya banyak kelemahan, bahkan mungkin bukan orang yang pantas atau pantas diselamatkan oleh Tuhan gitu. Tapi Yesus sebagai Raja Damai itu bukan hanya damai dalam artian biasa kalau politik kan damai itu harus siap perang dulu gitu kan, dia menaklukkan gitu. Ya. Tapi ini adalah damai yang lebih dari itu. Ini damai yang mendamaikan kita dengan Bapa gitu. Kita menjadi musuh Tuhan, musuh Allah gitu. Aku menjadi musuh Allah gitu. Tapi karena Yesus adalah Raja Damai, dia memberikan juga damai sejahtera kepada aku juga, mendamaikan aku dengan Bapa juga, kemudian membawa kedamaian juga dalam kehidupanku selama di dunia ini juga. Jadi nama atau sifat Raja Damai itu adalah yang paling bersuara keras bagi aku. Ini sama seperti Tere juga nih ya, sama sepakat Raja Damai. Dengan mengingat bahwa saya punya Bapa yang penuh kasih, saya selalu merasa damai. Iya, menjadi pembawa damai juga ya. Nah, kalau saya sendiri sebenarnya juga sepakat sih, kalau dibilang pilih semuanya bisa gitu ya. Tetapi mungkin yang paling berbicara malam hari ini kepada saya itu tentang Bapa yang kekal gitu ya. Kalau ngomongin tentang kata Bapa itu langsung terikat bagaimana seorang Bapa yang punya anak-anak, dan pasti Bapa itu mengasihi anak-anak gitu ya. Seperti itu juga lah hubungan saya secara pribadi dengan Bapa, yaitu Allah kita, dan dikatakan dia di sana sebagai Bapa gitu ya, yang selalu peduli dan memelihara anak-anaknya dan memelihara umatnya sepanjang segala zaman. Makanya dia disebut sebagai Bapa yang kekal ya. Dan kalau lihat teman-teman, ada satu pujian ya, Bapa yang kekal, yang menjelaskan tentang ini, bagaimana dia bukan hanya sekedar peduli dan juga memelihara umatnya, tetapi dia akan terus mengasuh dan melindungi kita sepanjang akhir hidup, sampai akhir hidup kita, karena dia dari kekekalan sampai kekekalan sudah menjadi Bapa gitu ya. Jadi aku sangat apa ya istilahnya, dapat banget gitu ya tentang terkait Bapa yang kekal ini, karena pemeliharaannya nggak akan pernah berakhir. Kalau Bapak di dunia ini mungkin bisa mengecewakan, pemeliharaannya mungkin juga kadang bisa cut, bisa tidak ada lagi gitu ya. Tetapi Bapak kita yang sejati di dalam Yesus Kristus, dia punya sifat di mana dia akan terus secara kekal memerintah dan juga akan memelihara kita sampai kita di akhir nanti. Bahkan dia juga sudah menjamin keselamatan yang kekal di dalam Yesus Kristus gitu. Ini ada Kak Ibu Lani. Ya. Kalau saya yang mengenai Bapak kekal, karena Bapak saya di dunia sudah nggak ada, tapi tidak perlu khawatir karena Bapak kekal yang pegang kendali hidup saya. Amin. Benar sekali. Terima kasih Ibu Lani. Iya, jadi kita nggak pernah akan kehilangan Bapak yang kekal karena kita punya Bapak yang terus memelihara kita. Oke. Teman-teman di rumah dan juga Mili, bahkan Pak Arifin, terima kasih banyak sudah bisa 1 jam ngobrol dan juga pendalaman Alkitab bersama dengan Alkitab malam hari ini. Pastinya ada masih banyak hal yang bisa terus berbicara keras gitu ya dalam kehidupan kita, khususnya sepanjang bulan Natal ini gitu ya. Tapi ini jadi satu momen untuk kita bisa kembali merenungkan bagaimana nubuatan kelahiran Mesias yang dinubuatkan oleh Yesaya yang saat itu dalam masa kegelapan, tetapi di dalam kontrasnya dikatakan akan ada terang yang akan digenapi oleh Yesus Kristus, yang akan menghancurkan segala kuk, yang menghancurkan segala permusuhan, karena Kristus memiliki sifat-sifat yang ilahi, yaitu penasihat ajaib, Bapa yang kekal, Raja Damai, dan juga Allah yang perkasa. Ya, Kak Yudo akan memberikan kesimpulan. Kalau dari penggalian Yesaya pasal 9 hari ini, itu nubuat kelahiran Kristus itu bukan hanya berbicara tentang sesuatu yang jauh atau asing atau nostalgik ya kalau kita tadi bilang, tapi nubuat kelahirannya itu juga menyingkapkan sifat-sifat ilahi atau sifat-sifat Kristus yang berdiri dari keempat gelar yang disandangnya itu. Nah, kita harus mengingat itu. Dia juga hidup berdasarkan iman terhadap dia, supaya kita tetap hidup dalam terang, bukan dalam kegelapan lagi. Iya. Oke, terima kasih Mili dan juga Pak Arifin. Mungkin sebelum kita menutup dalam doa, ada pokok doa spesifik sehubungan dengan Natal yang akan dirayakan dari Mili atau Pak Arifin? Mungkin persiapan pelayanan. Oke, ya sama ya. Oke, teman-teman di rumah, terima kasih kembali juga sudah memberikan semua responnya, Ibu Lani, Kak Tere, Kak Anemia, dan juga teman-teman lain, Kak Rebeka. Dan kalau teman-teman di rumah juga ingin sekali belajar, mendalami firman Tuhan dengan cara Alkitab seperti ini, silakan kontak kita
Nanti kita akan belajar sama-sama, kita akan juga berikan panduannya, jadi jangan takut dan khawatir. Pakai waktu untuk terus belajar firman Tuhan selagi kita masih bisa belajar firman Tuhan. Bukan hanya pakai waktu, Kak. Pakai waktu dan teknologi yang Tuhan. Iya, teknologi melalui Instagram. Ya. Oke, nah kita akan tutup untuk peawanan kita hari ini. Saya minta mungkin Pak Arifin bisa menutup semuanya di dalam doa. Ya, mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan malam hari ini atas penyertaan-Mu ketika kami boleh sharing bersama menggali Alkitab lewat kitab Yesaya malam hari ini. Kami percaya terang Kristus akan menerangi kami dan Roh Kudus akan memberi kami pengertian, baik kami sebagai host, sebagai guest, bahkan juga teman-teman kami yang ikut di live streaming malam hari ini. Kami percaya kiranya PA ini boleh memberkati kami semua, bahwa Engkau Tuhan adalah juru selamat kami yang hidup, yang senantiasa memberikan kami damai sejahtera dalam kehidupan kami. Kami percaya dalam memaknai Natal di tahun ini, dimaknai dengan baik, dimaknai dengan iman, dan di sana adalah sukacita terang yang Tuhan sudah persiapkan bagi kami. Berkati terus tim dari Sabda yang senantiasa memberitakan firman. Kami percaya Tuhan senantiasa akan pakai kehidupan kami setiap pribadi untuk memberitakan firman Tuhan, baik melalui media sosial atau apapun yang Tuhan izinkan untuk kami pakai memberitakan setiap firman Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami serahkan hidup kami selanjutnya di dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Arifin dan juga ya, terima kasih juga buat teman-teman yang sudah barengan sama kita sepanjang 1 jam ini ya. Ya. Kita ketemu ya minggu depan, jadi aktifkan notifikasinya untuk nggak telat bisa gabung 19.30 ya, sampai selesai. Kita pamit semuanya ya teman-teman, salam, ayo PA. Dan minggu depan kita juga akan ketemu lagi di dalam Alkitab, masih di tema Natal atau perikop tentang Natal, yaitu nubuatan, berita kelepasan, yang masih dari Yesaya, pasal 40 ayat 1-11. Bagaimana janji akan kedatangan Sang Gembala Agung membawa kedamaian dan pemulihan bagi umatnya. Kita akan kulik bersama-sama dengan kedua guest kita lainnya di minggu depan.